Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Usikum binafsi bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Kaum muslimin jamaah salatul Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah sang pemilik alam semesta ini. Allah memiliki kehendak untuk menghidupkan sesuatu, bahkan kebalikannya. Allah juga berkehendak mematikan sesuatu. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang informasi-informasi kepada kita seputar kematian. Banyak sekali. Betapa banyak orang-orang itu yang ketika mereka sudah mendapatkan kematian itu, mereka baru menyesal. Oleh sebab itu, di momen yang singkat yang penuh keberkahan ini, insyaallah khatib menyampaikan beberapa poin yang saya ringkas dari sekian banyak para ulama tentang mereka. Di poin yang pertama, mereka yang mengingat kematian dan mereka yang melupakan kematian. Mereka yang mengingat kematian. Banyak sekali ulama-ulama mensyarah, menjabarkan tentang bagaimana orang-orang yang mengingat kematian ini. Disebutkan bahwa di antaranya adalah orang-orang yang tahu bahwa kematian bisa kapan saja menghampirinya. Mereka itu yang pertama akan segera bertaubat dari segala perbuatan maksiat. Tahu dia, misalkan kita semua bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, dikasih kabar langsung dari Allah, hei anda manusia, besok adalah jadwal anda mati. 24 jam sisa hidup kita. Tidak mungkin kita akan buka toko di Tanah Abang ini. Tidak mungkin kita akan berangkat ke kantor. Tidak mungkin kita akan melakukan hal-hal yang sifatnya duniawi. Tidak akan mungkin. Pasti orang itu akan, ketika orang ini ingat mati, ya Allah saya bersalah, saya berdosa, saya melakukan kesalahan ini, saya melakukan perbuatan yang tidak benar ini ya Allah, dan lain sebagainya. Ingat kesalahan-kesalahannya. Maka bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu, bertaubatlah kalian, taubatan nasuha, taubat yang benar-benar taubat. Hai bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, Allah itu Ghafur, Allah itu Rahim. Saya, bapak-bapak semua mungkin di antara kita yang hadir di masjid yang berkah, yang penuh keberkahan ini, tidak mungkin luput yang dari yang namanya dosa. Mari, kita tidak tahu. Mungkin hari ini saya, mungkin minggu depan orang lain, mungkin besok si A, mungkin lusa si C, mungkin bulan depan si D, dan seterusnya. Mari
kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampunannya every time, every day, setiap hari, setiap waktu. Itu yang pertama. Maka orang yang tahu bahwa kematian itu pasti datang kepada dia, maka orang itu akan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang-orang yang tahu kematian ada di depannya, orang ini akan memiliki sifat yang qanaah, merasa cukup, tidak serakah terhadap duniawi, tidak mahrub, tidak serta-merta mengambil dunia itu dengan berbagai macam cara. Dia merasa cukup, saya sudah punya rumah saya masih ngontrak, pakaian saya hanya beberapa helai, motor saya pun berjalannya tidak bagus. Tapi dengan hal-hal ini, dengan yang Allah berikan kepada saya pada saat ini, saya bisa sholat berjamaah, saya bisa menghadiri majelis taklim, saya bisa membaca Al-Quran, saya masih bisa bersedekah walaupun nominalnya tidak banyak. Maka bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, orang-orang ini, orang-orang yang tahu kematian itu ada di depan mereka, mereka pasti akan merasa cukup atas apa saja yang Allah berikan. Karena mereka tahu, bapak-bapak, orang-orang yang qanaah ini, kalau kematian itu tidak bisa di request, tidak bisa diminta, ya Allah matikan saya hari ini. Betapa banyak kita lihat informasi-informasi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tercela, menganiaya dirinya, bahkan lebih dari itu. Tapi kalau Allah takdirkan belum mati, maka tidak akan mati. Surat Al-Jumu'ah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakan hai Muhammad, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka itu, mereka yang farra yafirru, lari karena ketakutan. Kalau jaro ya jeri, lari olahraga, lari biasa. Tapi kalau far, itu larinya karena ada sesuatu. Fa innahu mulaqikum, mereka kabur, nyari celah, nyari tempat aman biar menghindari kematian. Tidak, sesungguhnya iya, kematian itu mulak, talaki, lakia, bertemu, mencari, mendatangi kamu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, lalu dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui alam gaib dan mengetahui juga hal-hal yang nyata. Fayunabbiukum, maka dibongkar semua, dibuka semua rapot-rapotnya ketika di dunia, dikabarkan kepada dia, ini loh perbuatan kau waktu di dunia, bima kuntum ta'malun, atas apa saja yang telah engkau perbuat selama di dunia. Maka bapak-bapak, alhamdulillah, banyak-banyak bersyukur. Bapak masih kita semua di sini masih diberi kesehatan, masih bisa melangkahkan kaki ke Masjid Fatahillah. Mungkin setelah ini bapak-bapak yang berdagang masih bisa berdagang, yang ada kebutuhan berbelanja masih bisa berbelanja. Di lain sisi ada saudara-saudara kita mungkin saat ini diuji di rumah sakit, di ruang ICU, di ruang gawat darurat dan lain sebagainya. Maka menjadi orang yang qanaah itu nikmat sekali. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, mereka orang yang tahu kematian selalu menghampiri mereka. Mereka ini akan selalu semangat dalam beribadah. Tahu dia 1 jam lagi akan mati, maka orang ini akan bertaubat pada Allah, membaca kalimat-kalimat tahlil, la ilaha illallah, membacakan, melantunkan kalimat-kalimat thayyibah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, membaca Al-Quran, bersedekah dan lain sebagainya. Orang ini akan semangat, Pak. Kita pasti akan semangat. Kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini, tidak lain dan tidak bukan ingin menimbun saldo pahala. Biar kelak nanti pahala kita. Saya pernah sholat Jumat di Blok B Tanah Abang, ya Allah ya Rahman, karpet yang berwarna ini pernah saya duduki, ya Allah. Quran-Quran yang ada di rak-rak ini pernah saya sentuh, saya baca, ya Allah. Kelak mereka akan bersaksi, jadi pahala di sisi Allah. Lalu dibukakan oleh Allah raport kita, ketika oh ternyata raport Anda bagus, silakan ashabul maimanah, kalian adalah golongan orang-orang yang dari golongan kanan. Apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya justru mereka yang menganggap tenang,
Saya punya dokter pribadi, dokter-dokter yang dokter-dokter yang hebat, yang spesialis bisa saya bayar. Saya pasti kalau sakit pasti bisa disembuhkan oleh dokter-dokter itu. Dia nggak takut mati. Kematian bisa disetting sama dia. Maka orang-orang yang melalaikan, mengabaikan kematian, maka ini berbahaya kepada kita. Yang pertama, orang-orang yang seperti ini bapak-bapak sudah pasti kebalikan dari poin yang di atas. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menunda-nunda untuk memohon maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau meminta ampunan, tidak mau menempuh jalan taubat, menisbatkan dirinya menjadi mujrim, orang-orang yang melakukan dosa dan tidak merasa bersalah dengan dosa yang ia lakukan. Ini orang-orang mujrim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhaqun. Orang-orang yang gemar melakukan dosa itu terhadap Anda, wahai orang-orang yang beriman, kerjaannya gemar sekali menertawakan. Maka bapak-bapak yang dirahmati Allah, orang-orang yang lalai, yang menganggap kematian ini bukan sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang besar, mereka akan sangat kecil kemungkinan untuk merasa bersalah dan menisbatkan dirinya sebagai hamba yang kecil dan memohon ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Ini kecil sekali. Abu Jahal pun seperti itu. Detik-detik kematiannya ditebas oleh dua remaja Afra bersaudara sebelum akhirnya Ibnu Mas'ud merenggut nyawanya dengan izin Allah. Tidak sempat bertobat, merasa dirinya jumawa. Saya ini orang pintar, saya pandai ilmu politik, saya bisa baca tulis, saya paham ilmu perekonomian, saya jago berdagang. Nah, Muhammad itu kecil. Orang Quraisy, kafir Quraisy, Abu Jahal dan teman-temannya, kalau manggil Rasulullah SAW itu hanya dengan menyebut dengan Muhammad. Mereka tidak mau menyebut Nabiullah atau Rasulullah, tidak mau. Mereka memanggil Rasulullah dengan sebutan Muhammad sebagai bentuk penghinaan mereka kepada Nabi kita yang mulia. Apa itu Muhammad? Gampang, bisa pasti saya kalahkan, kata Abu Jahal. Dengan izin Allah. Ini hebatnya sandiwaranya Allah ini. Desainnya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ini kalau dihadapkan dengan sesuatu yang besar, maka cara mengalahkannya juga harus dengan yang besar. Tapi terkadang hal-hal yang besar itu sama Allah ditumbangkan sama orang-orang yang sepele, sama orang-orang yang dianggap mereka ini nggak ada apa-apanya. Sederhananya harusnya Abu Jahal ini matinya di tangan Umar, matinya di tangan Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Tapi tidak. Siapa ini Afra bersaudara? Hanya dua remaja, mungkin usianya 16-17 tahun, anak seorang petani, tidak terkenal, dari keluarga biasa, membunuh presiden Quraisy, membunuh rajanya Quraisy pada saat itu. Karena merasa jumawa dia, merasa Abu Jahal ini tidak pernah salah. Justru jalan yang saya tempuh ini adalah jalan kebenaran. Malah maka seharusnya justru Muhammadlah yang harus kita musnahkan. Habis ini nanti kita nih, para bangsawan Arab, kalau Muhammad dibiarkan hidup. Tapi tidak seperti itu. Mereka orang-orang yang beriman yang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berdiri di belakang Rasulullah SAW, tidak pernah takut bahkan menghadapi sekaliber Abu Jahal dan teman-temannya. Maka bapak-bapak yang dirahmati Allah, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tidak menganggap kematian itu sesuatu yang wah, sesuatu yang besar, maka orang ini akan malas sekali untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebalikan dari yang di atas. Orang ini tidak akan merasa cukup. Orang ini tidak akan merasa cukup. Merasa, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, media kita, entah itu media sosial, elektronik dan lain-lain sebagainya, kita sering disodorkan berita-berita telah ditangkap koruptor A, telah ditangkap Bapak B, menggelapkan uang ini, uang itu dan lain sebagainya. Kita lihat kehidupan pribadi dia terlepas dari korupsi yang mereka lakukan. Mereka itu orang-orang yang kaya, bapak-bapak. Mereka itu orang-orang yang cukup. Mobilnya bagus, rumahnya mewah, anak-anaknya kuliah atau sekolah di sekolah-sekolah yang wah juga. Tapi mereka selalu mengambil hal-hal lebih.
merasa tidak cukup atas pemberian yang Allah berikan kepada dirinya. Maka bahaya, hati-hati Bapak-bapak. Maka orang-orang yang tidak merasa pemberian Allah itu tidak cukup, ya orang ini akan kecil sekali rasa syukurnya. Korun itu ditampilkan oleh Allah melampaui batasnya pakai kalimat fabagha, bukan tagha. Kalau tagha itu Firaun, idhab ila fir'auna innahu tagha. Hai Musa, pergilah engkau menghadap Firaun, sungguhnya dia telah tagha, melampaui batas. Bedanya di ta dan ba doang. Kalau tagha, orang yang melampaui batas karena dia memiliki kekuasaan, dia zalim terhadap rakyatnya, bahasa Arabnya tagha. Tapi kalau ada orang dia punya harta, lalu menindas tetangganya, kikir terhadap saudara-saudaranya, menganiaya orang-orang zalim, membayar orang untuk apa dan lain sebagainya, maka orang ini namanya bagha. Dalam surat Al-Qasas dijabarkan tentang bagaimana Fir'aun disebut oleh Allah fabagha. Fir'aun itu telah melampaui batas dalam kurung karena harta yang ia miliki. Tidak merasa cukup. Masya Allah, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Mari, segala jenis perbuatan-perbuatan yang kita lakukan ini niatkan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah dengan perbuatan-perbuatan itu Allah akan bayar cash langsung pada kita, entah Allah menyicilnya. Itu suka-sukanya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkehendak atas segala perkara. Sederhananya mindset kita adalah kalau kita berdoa jam 12.00, pengennya Allah menjawab doa kita, meng-ACC doa kita jam 12:01. Pengennya kita seperti itu. Tapi tidak. Terkadang, nih, saya kasih engkau sehat. Di lain sisi orang yang sakit mungkin harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Bersyukurlah engkau. Maka Bapak-bapak yang dirahmati Allah, menjadi orang yang tidak menjadi orang yang tidak pernah merasa cukup, dia akan mencari celah-celah yang lain, jalan-jalan yang lain. Justru jalan-jalan itu justru tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, justru dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada satu poin lagi yang terakhir, nanti saya sampaikan di khutbah kedua dengan singkat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum binafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani, saudaraku kaum muslimin, para tamu undangan Allah di Masjid Fatahillah ini, yang semoga selalu bapak-bapak yang hadir di sini, para anak-anak, remaja, pemuda, bapak-bapak, para pedagang, para pembeli, semoga senantiasa dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir bapak-bapak, orang-orang yang lalai terhadap kematian itu, mereka akan selalu malas beribadah. Malas beribadah. Kita lihat di jalan Kiai Haji Mansur itu, di Pejompongan, atau jalan-jalan raya di sekitaran Tanah Abang ini, betapa banyak orang yang sibuk dengan dunia mereka. Malas kaki mereka melangkah ke masjid-masjid untuk mengiyakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Malas, tidak mau. Harus cari dunia dulu ini. Kalau saya nggak punya dunia, saya nggak bisa ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Pemikiran-pemikiran seperti ini terus merasuki ke pemikiran kita. Ini berbahaya sekali bapak-bapak. Maka orang yang tidak mau nih, yang tidak mau beribadah, enggan beribadah, kecil ibadahnya, sudah pasti persentase kemaksiatan yang ia lakukan itu jauh lebih besar daripada persentase ibadahnya. Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat hadis Ibnu Majah, hadis ini hasan, saya singkat hadisnya. Seorang Ansor datang kepada Rasulullah, nanya, fa'ayul mu'mini aqyas, ya Rasulullah, siapa itu mukmin yang cerdas itu? Faqala, maka Rasulullah menjawab,
Siapa saja yang mengingat kematian isti'dadan lima ba'dah, sebagai bentuk persiapan setelahnya, maksudnya setelah kehidupan dunia. Ulaikal aqyas, mereka lah itu orang-orang yang cerdas. Masya Allah. Justru kebalikannya mereka yang tidak mau mempersiapkan ini, mempersiapkan kehidupannya nanti di akhirat. Raportnya merah, sholatnya merah, zakatnya merah, sedekahnya juga merah, puasanya juga merah, berbuat baik samanya juga merah, semua raportnya merah. Begitu mati baru dia ngomong kepada Allah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Jika engkau melihat mereka itu orang-orang yang gemar melakukan dosa, nakisu, menundukkan pandangannya karena malu. Ada goddun, menundukkan pandangan. Ada wanita kita tundukkan pandangan itu bahasa Arabnya god, tapi pakai do. Tapi kalau nakasa, menundukkan pandangan. Bapak kalau ngelihat para koruptor, para pelaku kriminal disodorkan atau dipapang di depan media, mereka menundukkan pandangannya. Itu bahasa Arab yang nakasa, menundukkan pandangan karena malu akan perbuatannya. Nakisurusi, mereka menundukkan pandangan dalam kurung karena malu terhadap rapot mereka yang merah waktu di dunia itu. Rabbana absarna, ya Allah kami melihat, wa sami'na, kami dengar, farji'na na'mal salihan, pulangin lagi dong saya ya Allah, kami mau beramal soleh ini. Ditambah lagi surah Al-Mu'minun itu di ayat 99. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un, di saat kematian datang kepada mereka, ya Allah pulangin lagi saya nih. Apa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar saya kembali bisa nih hadir sholat Jumat, mendengarkan khutbah, mendengarkan kajian-kajian, membaca Al-Quran, bersedekah, berzakat, berpuasa dan sebagainya ya Allah. Kalla, no, never, tidak akan pernah sekalipun. Innaha kalimatun huwa qailuha, ini kalimat yang indah sekali. Innaha kalimatun wa qailuha, itu alibimu saja, tidak akan di-ACC selamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bapak-bapakku semua, kaum muslimin dan muslimat. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang dipersiapkan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang saleh, senantiasa menyiapkan segala bentuk amal ibadah yang diridhoi oleh Allah, sehingga pahala kita menumpuk banyak. Lalu ketika pahala kita yang banyak itu lalu kita dihadapkan dengan kematian, kita sudah siap, dan dengan pahala yang banyak itu kita akan dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, dari sabda-sabda Rasulullah SAW yang keliru, yang menyinggung hati, murni dari saya pribadi selaku hamba Allah yang lemah. Semoga Bapak-bapak memaafkan kekeliruan dan kesilapan lidah saya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة وفي فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله